Selanjutnya kita akan membahas tentang pengadilan Israel. Ini pengadilan yang kedua. Setelah video yang lalu saya sudah membahas tentang pengadilan orang percaya. Yang kedua pengadilan Israel. Dalam urut-urutannya seperti ini bisa dilihat. Ini kita sudah melewati 8 dan hari ini 9, urut-urutan akhir zaman, urut-urutan eskatologi. Tentu kembali saya ingatkan lagi bahwa ini dari sudut pandang premilenialisme dan pretribulasi. Saya tidak membahas dari sudut pandang lain. Kita melihat pengadilan Israel. Selain mengadili gereja, Kristus juga mengadakan pengadilan khusus yang ditunjukkan kepada Israel. Sebelum kerajaan 1000 tahun ditetapkan, pengadilan Israel harus diadakan untuk memutuskan siapakah yang berhak masuk kerajaan 1000 tahun itu. Jadi perhatikan di gambar ini, sebelum masuk kerajaan 1000 tahun, orang Israel diadili terlebih dahulu. Jadi second coming, kedatangan Kristus kedua kali, Israel akan diadili untuk menentukan mereka yang berhak untuk masuk kerajaan 1000 tahun dan yang tidak. Kita melihat waktunya. Dalam keterangan yang sangat jelas dapat dilihat urut-urutannya peristiwa-peristiwa yang mendatang seperti diungkapkan oleh Tuhan kita dalam Matius 24 dan 25. Urut-urutan itu ialah masa tribulasi, Matius 24 ayat 4 sampai 26. Lalu Matius 24 ayat 24 sampai 30 itu kedatangan Kristus ke dunia. Selanjutnya Matius 25 ayat 1 sampai 30 ini pengadilan Israel. Jadi urut-urutannya jelas. Kemudian Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu pengadilan non-Israel atau pengadilan bangsa-bangsa. Nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi ternyata waktu pengadilan Israel terjadi sesudah kedatangan Kristus kedua kali dan pengumpulan Israel. Hakimnya adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita akan melihat tempat pengadilan itu. Karena Israel ada di dunia, maka pengadilannya di dunia. Sakaria 14 ayat 4 bisa dibaca. Menurut Yehezkiel 20 ayat 34 sampai 38, rupanya pengadilan ini terjadi di suatu tempat di perbatasan negeri, seperti halnya pengalaman di Kades Barnea, di mana pemberontak-pemberontak tidak diizinkan masuk. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka, seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir. Begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel 20 ayat 34 sampai 36, teman-teman silakan membaca di sana. Yang diadili. Selanjutnya Matius mencatat penjelasan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai 30 yang membicarakan pengadilan seluruh bangsa Israel. Namun kebangkitan Israel di sini tidak dibicarakan. Berdasarkan Yehezkiel 20 ayat 34 sampai 38, pengadilan itu ditunjukkan bagi orang-orang Israel
yang masih hidup saja. Sekali lagi saya ulangi. Berdasarkan Yehezkiel 20 ayat 34 sampai 38, pengadilan itu ditunjukkan bagi orang-orang Israel yang masih hidup saja. Mereka akan dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi ke tanah Palestina. Orang-orang saleh Israel dalam perjanjian lama tidak dibicarakan di sini. Saya ulangi sekali lagi, ini penting. Orang-orang saleh Israel dalam perjanjian lama tidak dibicarakan di sini, sebab bagi mereka akan ada waktu kebangkitan kelak di akhir kerajaan 1000 tahun. Kita melihat dasar pengadilan. Berdasarkan Yehezkiel 20 ayat 37 sampai 38, ditunjukkan bahwa iman dan perbuatan tiap-tiap individu diadili. Jadi ketaatan dan iman mereka bisa terlihat jelas sehingga dipisahkan dari umat Israel yang sesungguhnya. Yang terakhir kita melihat hasil pengadilan Israel. Ada dua. Hasil dari pengadilan terhadap Israel ini ada dua. Pertama, bagi orang-orang sesat atau jahat, mereka akan dibuang dari negeri dan tidak diperkenan masuk ke negeri yang baru. Yehezkiel 20 ayat 37, Matius 25 ayat 30. Menunjukkan bahwa orang Israel yang tidak diselamatkan dibinasakan sebelum kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, orang-orang yang dibenarkan Allah dibawa ke dalam berkat kerajaan 1000 tahun. Kepada mereka Allah melaksanakan kegenapan janjinya. Yehezkiel 20 ayat 37, Roma 11 ayat 26 sampai 27. Yakni diantaranya menjadikan dirinya sebagai Mesias atau bagi Israel. Saya ulangi. Yakni diantaranya menjadikan dirinya, ini nyanya huruf besar, menjadikan Yesus sebagai Mesias atau Raja bagi Israel. 2 Samuel 7 ayat 10. Ini untuk pengadilan Israel. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti bagian ini. Amin.